Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia dan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30 ya. Ada 3 data high impact. Yang pertama ada average hourly earning, dimana kalau kita perhatikan dari previous to forecast-nya ada kenaikan 0,2%, naik menjadi 0,3%. Dan kalau nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan berpengaruh terhadap adanya kenaikan inflasi karena data average earning-nya adalah positif, maka akan menunjukkan positif juga terhadap indeks dolar. Yang kedua, data non-farm employment change. Angka previous to forecast-nya ada kenaikan dari 114.000 naik menjadi 164.000. Artinya kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast, naik di atas 140.000, maka dapat memicu adanya inflasi. Dan kondisinya hal tersebut akan mendorong indeks dolar akan terjadi kenaikan. Yang terakhir, data unemployment rate, rata-rata tingkat pengangguran diukur di sini dari data previousnya adalah 4,3%, kemudian prediksi forecastnya adalah 4,2%, jadi ada penurunan ya. Maka hal tersebut akan mendorong adanya inflasi ya, karena kondisi unemployment rate berhasil ditekan, tingkat penganggurannya berhasil turun, maka akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi di sisi lain, saya melihat dari ketiga data ya, khususnya data non-farm employment change atau NFP, kita ketahui sendiri bulan ini akan ada rilis pemangkasan tingkat suku bunga ya, yang tentunya angka daripada Fed Watch Tool yang saya lihat itu sudah di atas daripada 50%, kurang lebih 65% ya, mendukung adanya pemangkasan 25 basis point. Dan kita juga tahu sendiri kemarin waktu Jeremy Powell ya mengatakan di simposium tersebut, dia juga memastikan kondisi ekonomi Amerika saat ini lebih baik dan inflasi sedang menuju ke angka 2%, maka dia siap untuk pemangkasan tingkat suku bunga khususnya di bulan September ini. Nah, hubungannya dengan data non-farm employment change itu apa? Jadi kalau kita melihat dari kondisi data non-farm employment change atau NFP ketika naik, dan the Fed sendiri berencana untuk memangkas tingkat suku bunga di bulan yang sama, yaitu bulan September ini, menurut saya dampak terhadap pergerakan XAU/USD ya lebih kompleks dan cenderung bergantung pada persepsi pasar. Jadi teman-teman harap hati-hati nanti malam ya, khususnya ketika data non-farm employment ya, non-farm payroll ya atau NFP sendiri menunjukkan positif ya. Teman-teman harap hati-hati karena di sini pengaruh terhadap XAU/USD akan lebih kompleks dan cenderung tergantung pada persepsi pasar. Jadi gimana kondisinya? Contoh seperti ini. Kalau kondisi dampak terhadap XAU/USD ya, kita bahas XAU/USD-nya ya, bisa terjadi kenaikan atau bullish terhadap XAU/USD ketika data NFP-nya itu naik. Kita lihat dari gimana pasar lebih fokus pada pemangkasan suku bunga daripada data NFP yang sangat kuat. Jadi harga emas ini bisa naik karena emas cenderung lebih menarik dalam lingkungan suku bunga rendah. Dalam kondisi pemangkasan tingkat suku bunga atau suku bunga rendah dan dolar yang lebih melemah, otomatis dolarnya akan terjadi tekanan penurunan yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi apakah XAU/USD bisa turun atau bergerak netral ya, dalam arti tidak ada perubahan, pergerakannya akan bergerak dalam area range. Tentunya di sini jika data NFP ini yang
kuat membuat pasar ragu ya bahwa pemangkasan suku bunga akan terjadi, atau jika pemangkasan suku bunga dianggap tidak cukup signifikan untuk mendukung emas. Jadi harga emas memungkinkan tidak akan naik signifikan atau bahkan memiliki kecenderungan turun. Nah, sebaliknya ya, juga sama, kalau data NFP-nya turun, udah pasti emas akan terjadi penurunan karena indeks dolarnya emas akan terjadi kenaikan maksud saya. Karena apa? Karena indeks dolar juga pasti turun, NFP juga turun gitu loh. Karena NFP turun di sini kan menunjukkan pelemahan di pasar tenaga kerja dan dapat diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi sedang melambat. Nah, kondisi ini biasanya memicu kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dan dapat membuat the Fed mempertimbangkan stimulus moneter ya, seperti pemangkasan tingkat suku bunga, karena sudah mendukung kondisi inflasi itu akan terjadi penurunan. Apalagi kalau didukung pemangkasan tingkat suku bunga, makin melemah kondisi indeks dolarnya dan tentunya XAUUSD akan terjadi kenaikan. Jadi hari ini sebenarnya ada dua keuntungan untuk XAUUSD ya. Apapun kondisi data NFP-nya itu menjadikan positif ya, atau kenaikan positif, insya Allah XAUUSD masih bergerak bullish gitu. Meskipun ada penurunan ya, kayak data PCA yang terakhir itu kan kita ketahui menunjukkan angka positif kan terhadap indeks dolar karena angkanya naik. Tapi kenapa XAUUSD setelah turun berjarak 1 jam kemudian dia bergerak naik? Karena hal tersebut. Di bulan yang sama rencana The Fed untuk memangkasan tingkat suku bunga saya rasa pasti akan berjalan sebesar minimal ya 25 basis point. Oke. Jadi itu tetap kita akan kembali di pelaku pasar ya, melihat dari sisi mana dulu ya kondisinya teman. Saya nggak tahu, saya beranggapan apapun angkanya yang rilis non farm payroll, apalagi kalau turun udah pasti XAUUSD naik. Tapi kalau non farm payrollnya naik, nah ini memungkinkan XAUUSD itu bergerak bearish dulu, mungkin berjarak beberapa jam dia akan bergerak naik. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar ya secara keseluruhan sampai dengan hari ini, apakah ada pergerakan atau masih di jalur yang sama yaitu bearish. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market indeks dolar di time frame daily ya, pergerakan di hari Kamis menunjukkan momentum bearish yang sangat kuat, impulsif bearish, bahkan berhasil breakout close di bawah previous daily high sebelumnya di previous daily low sebelumnya di hari Rabu, dan menunjukkan low baru hingga di level 100.96. Dan posisinya hari ini direspon dengan pergerakan bearish setelah area liquidity di 100.88 terjadi, ada sedikit dorongan dia bergerak bullish. Dan kalau kita lihat di sisi time frame 4 jam, lebih besar menunjukkan momentum bearishnya ya, di mana ada Marubozu bearish terjadi pukul 10 sampai dengan jam 14.00. Dan saat ini pergerakan di pukul 14.00 dan nanti akan berganti jam 18.00. Menurut saya akan berpotensi dia akan bergerak bearish. Jadi kekuatan dorongan market untuk indeks dolar sebenarnya menunjukkan continuation bearishnya ya. Adapun kalau dia bergerak koreksi ke atas, kita bisa lihat dari sisi 50% ya, yaitu di 101.10 di sisi ini. Anda bisa pantau nantinya kalau memang ada progres dia bullish untuk koreksi mendekati 50% di level 101.10, terkonfirmasi adanya potensi penurunan di sisi ini, menurut saya bisa sell. Targetnya adalah sampai di area batas posisi ini ya. Nah, ini ada fair value gap, minimal sentuh area sini. Dan apakah nantinya akan terjadi penolakan kembali? Ya, kita lihat dari sisi setelah rilis news nanti gimana kondisi pergerakan selanjutnya. Tapi saya melihatnya indeks dolar secara keseluruhan memiliki potensi dia akan bergerak bearish. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan membahas untuk market XAUUSD. Untuk market XAUUSD di time frame 4 jam ya, dimana pergerakannya tidak menunjukkan volatile, lebih stabil ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Terlihat range-nya juga hanya sebatas $8.8 per troy ounce.
tidak ada pergerakan yang sangat signifikan seperti beberapa hari yang lalu, dan terlihat pelaku pasar menunggu ya hasil data non-farm payroll. Dengan kondisi seperti ini ya tentunya kita juga harusnya wait and see, seperti market memperlihatkan pergerakannya yang memang tidak ada volatile sama sekali sampai dengan sore hari ini, dan memungkinkan nanti malam ya ketika rilis data NFP tersebut ya kita memang tidak melihat secara langsung apakah ini akan terjadi continuation bullish. Tapi kalau secara teknikal saya sampaikan kembali dari posisi candle daily sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, posisi di candle daily adalah membentuk impulsif bullish ya, atau tekanan dari pembentukan candle bullish pin bar dan terkonfirmasi continuation bullish di hari Kamis. Harusnya posisi candle untuk hari Jumat ini menunjukkan lanjutan kenaikan atau mendekati area all time high. Dan kalau kita ukur ya, dari low hari ini menuju minimal $30 itu bisa melebihi daripada pergerakan all time high-nya, dan tentunya akan menguji ke target kedua saya, yaitu di 2543. Itu adalah target terdekat saat ini. Oke. Itu kalau kondisi tadi yang sudah saya sampaikan ya, pembahasan non-farm payroll terhadap XAUUSD itu sendiri. Jadi memungkinkan akan bergerak menuju minimal target kedua, yaitu 2543.24. Tapi kalau nanti ada potensi dia bergerak bearish dulu, nah ini yang perlu kita waspadai gitu. Ya, contoh dia bergerak bearish dulu, setidaknya kalau penurunannya hingga mencapai 17-20 $, dia akan menguji level 2500. Dan di level 2500 ini berdekatan dengan adanya area order block ya di time frame daily. Jadi kalau kita tandain di sisi ini, yaitu berkisaran 2499 ya, poin 55. Oke, ini adalah area order block yang ada di time frame daily. Ya, di area tersebut minimal ya antara 2499.55 atau 2500 menuju ke level tersebut. Jadi kalau kita lihat di sisi time frame 4 jam ya. Nah, Anda bisa dilihat di sini make sense sih menurut saya, karena di sini juga ada pola pembentukan rally ya, bearish rally ya. Dan posisinya saat ini sedang berada dalam area range. Kalau di sini nanti memiliki tekanan dia bergerak bearish, minimal menguji area rally base rally tepat berada di area order block time frame daily, dan terkonfirmasi dia akan bergerak naik kembali. Karena kita ketahui sendiri market XAUUSD ya sangat berpengaruh terhadap safe haven ya, yaitu keputusan tingkat suku bunga yang kita ketahui September ini akan rilis. Oke, jadi itu kondisinya. Pantau area 2500 ya di sisi ini, jadikan titik zona pantau saya ketika ada tekanan bearish menuju level tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tidak ada koreksi, ternyata market langsung memiliki kecenderungan bullish, ya tentunya target saya sampai di level yang lebih tinggi, yaitu 2543. Target saya adalah di posisi ini. Oke, di 2543 ini targetnya. Paling terdekat ya, targetnya di sini. Ini adalah targetnya kalau dia bergerak naik secara signifikan tanpa ada koreksi. Jadi targetnya ke level tersebut. Oke, dan posisi tadi pagi kita lihat dari pergerakan sesi Asia ya, sudah break daripada batas area breakout, retest ya seperti ini, break, retest. Nah ini harusnya dia bergerak naik. Cuman kan menunggu daripada kondisi data ekonomi Amerika hari ini apakah menguat pada XAUUSD atau dia akan menunjukkan penurunannya. Karena kalau kita perhatikan dari posisi swingnya di sini high low, high low, high low, dan ini masih belum break daripada previous daily high sebelumnya. Jadi minimal dia breakout, retest, dan bergerak naik. Oke, jadi skenarionya saya sih tetap fokus buy. Cuman kalau untuk entry sebelum rilis news, saya rasa sangat sangat riskan juga gitu loh.
Karena apa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika data tersebut rilis dan gimana pelaku pasar melihat kondisi tersebut sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi kalau saya akan tunggu minimal ada penurunan 15-20 dolar dari rilis news tersebut ya. Kalau memang dampak XAUUSD-nya turun, ya minimal ada peluang level 2500 menjadikan acuan saya di sisi ini. Kalau di time frame kecil terkonfirmasi adanya momentum baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern menunjukkan potensi dia akan naik, ya tentunya hanya sebatas area resisten aja atau melebihi daripada 2531.76 all time high akan diuji sekali lagi hari ini. Oke, tapi kalau sentimen pasarnya menunjukkan pergerakan langsung bergerak naik, ya tidak ada ampun, langsung ke level 2543. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa XAUUSD di review sore ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing ya. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.